Halo teman-teman, selamat datang di kelas Founder, di mana misi saya ingin mencetak 1 juta founder di Indonesia lewat sebuah video YouTube. Nah, program ini saya bagi menjadi semester yang pertama, ada 10 video di mana saya akan upload setiap hari Rabu jam 8 malam. Pastikan teman-teman subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah, selama program 10 video ini, teman-teman akan belajar bagaimana membangun sebuah startup dari A sampai Z, mulai dari branding, marketing, sampai finance. Stay tuned! Selamat datang di video yang pertama untuk semester yang pertama. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah judul Membangun Startup Tanpa Steroid. Nah, kalau kita lihat ya di musim kelima ini, generasi ini merupakan generasi steroid. Apa sih generasi steroid, Pak Bong? Generasi yang pengen cepet, pengen instan, pengen ambil jalan tol. Contoh misalkan, gampangnya kalau misalkan kita nonton film dulu, kalau misalkan episode belum keluar, kita sabar nungguin sampai minggu depan. Sabar nungguin sampai bulan depan. Tapi hari ini kalau misalnya kita nonton Netflix, kadang-kadang kita nggak tahan nonton drama Korea, kita ingin lihat hasil akhirnya, kita langsung skip nonton dulu hasil akhirnya, baru kita balik lagi. Nah, generasi ini merupakan generasi steroid yang pengen instan. Mereka butuh painkiller, bukan vitamin. Tapi bisa nggak sih, Pak Bong, kita membangun sebuah bisnis, membangun sebuah startup, tapi nggak pakai steroid? Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingin sedikit cerita tentang apa itu growth. Ya, dan beberapa model bisnis yang mengagungkan yang saya sebut sebagai hypergrowth model. Hypergrowth model adalah sebuah model bisnis di mana banyak orang mengharapkan pertumbuhan yang sangat cepat dan whatever it takes, bagaimana cara supaya cepat. Mereka kadang-kadang cash burning, mereka bakar uang, mereka naikkan round investment mereka cari visi dengan round investment yang lebih besar. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengalami satu pertumbuhan yang begitu cepat dan mereka diinjek terus dengan steroid. Nah, sebenarnya pola ini adalah pola yang terjadi di kurang lebih 5 tahunan terakhir. Banyak perusahaan-perusahaan unicorn, mereka membakar uang mereka untuk customer acquisition. Ini tidak salah sebenarnya. Karena saya pribadi melihat ini strategi yang sangat efektif. Bayangkan tadinya dana mereka di conventional business mereka habiskan untuk taruh di billboard 5 miliar. Taruh di TV advertising 10 miliar. Nah, lebih baik mereka langsung bukan memberikan kepada big corporate, tetapi mereka langsung transfer dengan memberikan cashback kepada end user. Dan nanti end user ketika mereka mendapatkan manfaat, otomatis mereka juga akan menjadi klien tetap dan mereka akan mulai terbiasa menggunakan produk kita. Nah, setelah mereka sudah mulai terbiasa menggunakan produk kita, let's say misalkan seperti ojek online, rasanya ketika lagi mudik, lagi lebaran, nggak ada ojek online, ada yang kurang. Artinya apa? Artinya cash burning mereka berhasil. Nah, tetapi belakangan ini kita dengar banyak berita tentang brand-brand dunia, salah satunya adalah WeWork, yang gagal melantai di bursa dan ternyata valuasinya pun turun. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ternyata hypergrowth model itu belum tentu lagi relevan di saat sekarang. Ketika banyak perusahaan-perusahaan yang lebih baik bertumbuh walaupun laporan keuangan merah, saat ini orang-orang mulai realize bahwa ternyata laporan keuangan juga penting. Dan untuk itu saya mensuggest model yang kedua yang saya sebut dengan sustainable growth model. Bagaimana kita bisa tumbuh tanpa steroid, bagaimana kita bisa tumbuh dengan lebih organik. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana kita melakukan growth hack secara organik. Yang pertama adalah teman-teman harus menciptakan sebuah produk yang merupakan painkiller, bukan vitamin. Nah, di sini orang-orang di generasi sekarang beda dengan generasi 20 tahun yang lalu. Di mana 20 tahun yang lalu kita mengagungkan sebuah brand value dari sebuah produk. The story behind the product. Ada ceritanya, ada nilai historiknya. Sekarang, generasi sekarang merupakan anti-brand. Nggak apa-apa, Pak, brandnya mungkin nggak terlalu terkenal. Yang penting murah, cepet. Nggak apa-apa ada sebuah aplikasi, resolusinya agak lebih rendah. Yang penting keren, cepet. Dan teman-teman harus ciptakan sebuah produk agar supaya kita bisa tumbuh organik dengan sangat cepat. Gunakan konsep painkiller. Dan pastikan produk kita ini juga sangat easy to pivot. Agile dan gampang diubah. Nah, ini yang orang suka. Ini yang saya sebut sebagai painkiller. Yang kedua adalah membangun cloud ecosystem. Generasi saat ini merupakan generasi cloud. Dan di sini saya akan kasih sebuah contoh bagaimana Solve Ventures, perusahaan yang saya miliki dengan teman-teman saya, kita invest di sebuah perusahaan, di sebuah ekosistem yang melakukan growth hack dengan konsep cloud ini. Nah, kita tahu bahwa ada saat ini yang kita sebut dengan konsep cloud kitchen.
Apa sih Pak Bong konsep cloud kitchen? Yaitu sebuah central kitchen yang men-serve beberapa restoran dengan brand-brand besar. Jadi mungkin sudah di-pre-cook, sehingga brand-brand besar tinggal panasin atau tinggal masak. Nah, itu adalah konsep cloud kitchen yang umumnya terjadi. Nah, kami membangun sebuah konsep cloud kitchen yang berbeda dengan konsep cloud kitchen biasanya. Misalkan contoh, ketika kita membeli sebuah franchise, sebutlah kita membeli sebuah franchise dan equipment dengan nilai 500 juta, ditambah dengan biaya sewa ruko selama 3 tahun 500 juta. Sehingga total kita keluarkan 1 miliar rupiah. Dan kira-kira berapa brand yang kita akan dapatkan? Satu brand, mungkin F&B, entah minuman, entah makanan. Ya. Nah, di sini saya melihat ada satu konsep di mana kita bisa melakukan growth hacking dengan lebih efisien, dengan men-sharing kitchen yang ada di dalam ruko di dalam franchise ini. Nah, kita bekerja sama dengan 5 brand yang berbeda di sebuah restoran, dari mungkin minuman, dessert, rice bowl, kemudian dan lain sebagainya. Jadi ada 5 brand, kita gabungkan menggunakan satu kitchen yang sama. Sehingga orang yang membeli franchise dengan 1 miliar rupiah dengan ruko 500 juta, kurang lebih 3 tahun, mereka bisa dapat 5 brand sekaligus dengan konsep sharing kitchen. Dan konsep ini lebih banyak menggunakan ojek online untuk delivery dibandingkan orang yang dine-in. Nah, konsep-konsep seperti ini menggabungkan 5 dengan satu kitchen, ini adalah konsep growth hacking yang organik. Bagaimana kita melakukan kinerja yang sangat-sangat efisien. Yang ketiga adalah channeling, bukan converting. Nah, bedanya apa? Kadang-kadang kita sebagai generasi steroid, kita tuh nggak sabar. Pak, saya sudah pasang ads, yang convert jadi leads berapa? Yang convert jadi customer berapa? Belum apa-apa udah kita tanya, berapa yang convert into sales? Nah, banyak dari kita lebih suka converting daripada channeling. Nah, apa yang saya maksud dengan channeling? Yaitu kita membangun sebuah platform dulu, membangun sebuah tribe dulu, membangun sebuah audience dulu, loyalitas dulu. Baru pelan-pelan kita bisa arahkan menjadi conversion. Jadi nggak tiba-tiba langsung. Contoh yang paling gampang adalah, misalkan kita membangun channel podcast. Ya, saya punya media namanya Finvox Channel, saya bangun Finvox Podcast, dan sudah didengarkan lebih dari 400.000 orang. Banyak dari kita berpikir, Pak, apa artinya 400.000 orang? Buat saya, 400.000 audiens adalah sebuah market. Nah, dari sana kita bisa convert mereka pelan-pelan dengan strategi yang berbeda-beda. Nah, salah satu misalkan kita mau produk kita apa? Kalau misalkan produk kita edukasi, kita bisa kasih mereka trial class. Jadi misalkan dari 400.000 orang, kita ajak mereka trial class. Dari trial class tersebut, berarti kan orang-orang sudah berminat ya. Kita bisa upgrade, upselling, kita bisa jual workshop, kita bisa jual kelas yang lain. Jadi sekali lagi, teman-teman, untuk melakukan growth hacking yang paling efektif adalah dengan membangun sebuah channel. Nah, nanti sebentar lagi teman-teman boleh stay tune juga. Finvox Channel dan Purwadika Startup School adalah sebuah sekolah coding startup yang paling besar di Indonesia. Kita akan berkolaborasi. Ya, jadi yang keempat ini adalah collab. Ya, jadi membangun channel dengan collab. Bayangkan, Finvox sudah punya database sekian puluh ribu orang, Purwadika Startup School punya database sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang. Jadi digabungkan kita membangun sebuah channel, namanya masih rahasia, di mana di channel tersebut kita akan undang para founder startup-startup unicorn, kita akan undang para CTO, para CFO, para CEO dari startup-startup besar untuk kita sharingkan kepada orang secara free. Nanti dari sana, ya channel itu sudah ada, akan membangun sebuah tribe, orang-orang yang loyal, orang-orang yang memang siap untuk dibentuk, dan di sana kita bisa memberikan trial, produk, free testing, dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman melakukan 4 hal untuk melakukan growth hacking secara organik, kita juga harus rutin check up apakah growth kita ini sehat, apakah growth kita ini sustainable atau enggak. Nah, dari mana kita tahu growth kita ini sustainable atau enggak? Paling gampang seperti ini. Growth itu kita adakan menjadi 2, keluar dan ke dalam. Sometimes kadang-kadang memang produk kita bertumbuh, revenue kita bertumbuh, tetapi organisasi kita itu kan juga pasti bertumbuh. Artinya overhead kita semakin besar, biaya sewa kantor semakin besar, dan sometimes kadang-kadang ini bisa backfire ke kita. Apalagi di masa-masa pandemi, banyak dari pelaku usaha sadar bahwa ternyata, oh saya ini ternyata over-expand. Tahu gitu saya nggak expand begitu besar. Saya banyak ketemu pengusaha-pengusaha, pelaku startup, para founder startup, yang mereka justru cooling down. Ya, growth yang mereka lakukan, mereka growth keluar dengan melakukan growth hacking seperti ini, tetapi mereka juga melakukan growth ke dalam. Growth ke dalam artinya adalah mereka fokus dengan existing customer mereka. Jadi,
Alih-alih daripada kita fokus kepada cari customer acquisition itu mahal sebenarnya. Kenapa? Karena kita perlu educate the market, kita pastikan mereka tuh ngerti nggak produk kita, dan di situ kan kita perlu advertising, kita perlu effort, kita perlu bikin campaign. Tetapi, bagaimana dengan existing customer kita? Nah, inilah check up yang harus kita lakukan secara rutin. Gimana caranya supaya kita bisa melakukan yang namanya repeat order terhadap customer kita yang sudah beli. Kalau misalkan ternyata dari existing customer kita yang repeat order cuma 20%, berarti kan 80% nggak repeat order. Ngapain kita pancing di tempat lain, sementara ada 80% orang yang memang ternyata mereka belum repeat order. Jadi lakukanlah check up rutin supaya kita tidak kena backfire dari growth dari perusahaan kita. Karena kadang-kadang growth yang berlebihan membuat overhead dan cost perusahaan menjadi berlebihan. Saat ini saya dan Solve Ventures kita sudah berinvestasi di 12 startup di Indonesia. Jadi saya bukan orang baru yang bagaimana membangun bisnis dari awal sampai Z, bagaimana invest, dan saya melihat beberapa founder dengan karakter yang berbeda-beda. Saya menemukan beberapa hal yang mungkin jarang saya share ke publik. Nah, salah satunya adalah bahwa ternyata startup di Indonesia itu sangat potensial. Seperti benih yang sangat subur, tetapi di lahan yang tandus. Walaupun Indonesia kita tahu lahan yang sangat subur, tetapi untuk lahan pendanaan atau funding itu sangat-sangat tandus. Berbeda kalau misalkan kita punya ide dan kita tinggal di Silicon Valley. Ya, ide kita ketika kita pitch, kita banyak banget akses pendanaan. Sementara akses pendanaan dengan bank itu baru mendanai perusahaan-perusahaan yang punya aset real. Seperti misalkan tanah, bangunan. Sementara para founder, kadang-kadang mereka tidak punya aset bangunan dan tanah. Jadi kendala banyak pelaku startup adalah yang pertama akses, yaitu akses pendanaan. Yang kedua adalah mentor. Jadi saya bisa bangun sebuah perusahaan Trinity Land, ini tahun saya ke-11, karena saya punya mentor, yaitu Pak Matius Yusuf. Beliau adalah senior saya di properti, sekarang sudah 40 tahun di properti. Dan di situ saya banyak tanya, ketika saya salah, saya tanya. Nah, jadi salah satu kendala kenapa startup di Indonesia sulit berkembang adalah tidak adanya mentor. Nah, saya dan tim mengembangkan sebuah program yang namanya mentorclass.id. Teman-teman bisa follow Instagramnya nanti di bawah ini. Di mana program ini merupakan program mentoring selama 4 bulan. Nah, program mentoring ini ada 8 kelas, di mana kelas pertamanya akan saya mulai tanggal 19 September 2020, dari jam 1 siang sampai jam setengah 3 sore, itu via Zoom. Jadi teman-teman dari Sumatera, dari Makassar, itu juga bisa ikut. Program ini gratis, tapi saya harus memfilter, karena kalau namanya gratis, nanti Zoom-nya ada 1.000 orang. Bagaimana saya bisa mentor? Jadi saya akan mentor kurang lebih hanya 30 orang saja yang saya akan memberikan free scholarship. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman harus sudah memiliki bisnis, sudah memiliki startup yang dibangun, dan sudah memiliki revenue kurang lebih 1-5 miliar per tahunnya. Nah, teman-teman nanti bisa cek di Instagram di bawah saya untuk kontak tim kita, untuk kita bisa filter, dan kita akan lihat apakah teman-teman qualified atau tidak. Nah, kenapa kita harus ikut program mentorclass.id ini? Karena teman-teman yang nanti punya bisnis yang bagus setelah kita mentor, kita punya 1 hari yang kita sebut sebagai pitch day, di mana teman-teman bisa melakukan presentasi bisnisnya, dan Solve Ventures, kita sebagai jurinya, kita akan lihat. Nah, bisnis-bisnis yang kita anggap bagus atau kita anggap punya potensi, kita akan siapkan pendanaan 100.000 sampai 300.000 US dollar. Dan apa sih yang teman-teman akan pelajari di mentor class selama 4 bulan? Teman-teman akan belajar lebih detail lagi mengenai apa itu growth hacking. Teman-teman belajar bagaimana developing a brand framework. Teman-teman akan belajar mengenai cash flow trap, bagaimana building a digital tribe, dan bagaimana strategic collaboration. Jadi, from A to Z, dan saya juga akan mengundang banyak pengajar-pengajar lain untuk sharing pengalaman bagaimana membangun startup. Jadi, pastikan teman-teman jadi 30 orang yang beruntung dan qualified. Jadi, rebut-rebutan ini. Teman-teman bisa kontak Instagram yang ada di bawah saya. Sampai ketemu di Kelas Founder episode yang kedua.